نبي أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله جميعا إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, secara khusus nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat ma'unah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita bisa bermajlis kembali, bermuwajahah kembali di tempat yang mulia ini setelah kita ini libur hampir 2,5 bulan ya, karena faktor pandemi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman kita, menjaga kebaikan dunia dan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi, risalah sederhana yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Dan kita masih membahas pasal yang pertama dari bab yang kedua tentang adabu talibil ilmi, adab-adab seorang penuntut ilmu, di halaman yang ke-20. Adabu talibil ilmi. Kita akan masuk adab yang kedua yang dibawakan oleh penulis. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Berkata penulis, Ats-tsani, adab yang kedua di antara adab yang semestinya dimiliki oleh seorang talibul ilmi adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu meniatkan tatkala dia belajar, tatkala dia datang ke majlis-majlis ilmu, dia niatkan dalam rangka raf'ul jahli, yakni mengangkat kejahilan, an nafsihi, dari dirinya sendiri, wa an ghairihi, dan dari orang lain. Ini hendaknya misi yang kita bawa, niat yang kita bawa tatkala kita mendatangi sebuah majelis ilmu. Kita niatkan dalam rangka mengangkat kebodohan, mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita sendiri,
Untuk kemudian setelah kita berilmu, setelah kebodohan kita terangkat, dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, maka kita berusaha untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat manusia. Dengan cara, yakni menyampaikan ilmu-ilmu yang kita miliki kepada orang lain, mengangkat kejahilan dari orang lain. Kata penulis, an yanwiya bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Seorang talibul ilmi meniatkan dengan talabul ilminya, dengan belajarnya, dia niatkan raf'al jahli, mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Kenapa harus kita hadirkan niat ini dalam menuntut ilmu syar'i? Kata penulis, li'annal asla fil insani al-jahlu. Karena hukum asal seseorang, hukum asal manusia itu ketidaktahuan. Ya, hukum asal kita semua adalah al-jahl, ketidaktahuan. Ya. Maka tatkala seseorang merasa dirinya tidak tahu, ya dia ada usaha untuk apa? Untuk mencari tahu. Ada usaha untuk belajar, menuntut ilmu agama. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala. Dan dalil dari kaidah di atas, dalil dari kaidah bahwasannya al-aslu fil insani al-jahlu, hukum asal manusia itu kejahilan. Di antara dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya hukum asal manusia itu ketidaktahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Dialah Allah yang telah mengeluarkan kamu dari rahim-rahim ibumu, la ta'lamuna syai'an, dalam kondisi kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Allah yang mengatakan kita keluar dari rahim ibu kita, enggak tahu apa-apa. Ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi seorang manusia itu pendengaran. Allah jadikan pendengaran. Allah jadikan absar, penglihatan, dan Allah jadikan hati, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni maknanya kata para ulama, bahwasannya 3 hal yang Allah sebutkan di ayat tersebut itulah wasilah bagi seorang hamba untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Ya. Pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita, inilah sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk belajar, untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Maka ayat yang mulia ini memberikan faidah kepada orang-orang beriman. Tatkala kita ingin mendapatkan ilmu, maka hadirkan 3 hal tersebut. Yang pertama apa? As-sama', pendengaran. Yang kedua apa? Absar, penglihatan. Yang ketiga apa? Af'idah, hati. Ya. Ini 3 kunci mendapatkan ilmu. Maka tatkala kita ingin mendapatkan ilmu, hadirkan 3 hal tersebut tatkala kita duduk di majelis-majelis ilmu. Siapkan pendengaran kita, ya. Kemudian siapkan pandangan kita fokus, ya, kepada pemateri. Kemudian siapkan hati-hati kita. Karena memang hati inilah yang merupakan bejana ilmu yang sesungguhnya. Tempat seorang hamba menyimpan ilmunya. Inilah wi'a'ul ilmi al-haqiqi, kata para ulama. Hati
adalah bejana ilmu yang hakiki, bukan pada lembaran-lembaran buku kita. Oleh karena seorang talibul ilmi wajib baginya untuk menghadirkan hatinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita untuk menghadirkan hati tatkala kita menyimak nasihat, tatkala kita mendengarkan peringatan. Karena nasihat itu akan bermanfaat, peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang menghadirkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Persis sama dengan makna ayat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pada hal yang demikian itu ladzikra, benar-benar terdapat peringatan, pelajaran bagi siapa? Yang pertama kata Allah, liman kana lahu qalbun. Bagi orang yang apa? Yang menghadirkan hatinya. Ya. Pelajaran bagi orang-orang yang menghadirkan hatinya. Au alqa sam'a, atau dia mendengarkan. Wa huwa syahid, atau dia menyaksikan. Ya. Maka itu kunci ya bagi seorang talibul ilmi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pastikan tatkala kita duduk di majelis-majelis ilmu, kita membawa hati kita. Bukan sebatas menghadirkan fisik kita. Ya. Karena inti keberhasilan seorang talibul ilmi di dalam mendapatkan faidah-faidah ilmu adalah fokusnya hati. Ya, di majelis yang dia hadiri. Ya. Dia berusaha menyimak dengan baik, istima', ya, dan dia berusaha untuk memperhatikan, ya, seorang pemateri dengan fokus. Fayanwi at-talibu bi talabihi al-ilma raf'al jahli an nafsihi awwalan. Maka seorang penuntut ilmu hendaknya dia niatkan belajarnya, dia meniatkan talabul ilminya dalam rangka mengangkat kejahilan dari dirinya. Dan ini sangat penting ikhwan. Menghadirkan niat, ya, mengangkat kejahilan dari diri kita, ini diantara kunci keberkahan ilmu. Kenapa demikian? Karena orang yang datang ke majelis ilmu dengan membawa sikap seperti itu, insya Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala kita datang ke majelis ilmu dengan rasa kita jahil, kita enggak tahu, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah." Siapa yang tawadhu, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendah di majelis-majelis ilmu, ya, merasa tawadhu, merasa dirinya apa enggak tahu, akhirnya dia mau belajar. Ya. Orang yang datang ke majelis ilmu dengan membawa sikap seperti itu, insya Allah ilmunya berkah. Beda dengan orang yang datang ke majelis ilmu membawa apa? Membawa rasa saya sudah tahu semuanya. Ya. Maka ilmu yang dia pelajari tidak akan menjadi sumber kebaikan bagi dirinya. Oleh karena seorang talibul ilmi sangat penting untuk menghadirkan niat tatkala dia datang ke majelis ilmu, dia merasa dirinya bodoh, akhirnya dia mau belajar. Ya. Akhirnya dia mau menyimak apa yang disampaikan di majelis tersebut. Maka yang paling utama adalah seorang talibul ilmi menghadirkan niat raf'ul jahli an nafsihi. Li'anna al-asla fihi al-jahlu. Karena hukum asal, ya, dirinya adalah ketidaktahuan. Hukum asal kita semuanya adalah kejahilan. Wa bidzalika yanalu khasyatallahi azza wa jalla. Dengan cara seperti itu, dengan menghadirkan niat semacam itu, insyaallah seorang talibul ilmi akan mendapatkan khasyatullah yang merupakan inti dari ilmu itu sendiri. Ya. Inti ilmu yang kita miliki bukan hafalan. Inti ilmu yang kita pelajari, ya, bukan seberapa kuat hafalan kita. Inti ilmu yang kita pelajari bukan seberapa banyak
ya, ilmu-ilmu yang telah kita hafalkan, yang telah kita khatamkan. Tapi inti ilmu kata para ulama adalah sejauh mana ilmu tersebut mengantarkan kita kepada khasyatullah, mengantarkan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, innamal ilmu khasyatullahi azza wa jalla. Sesungguhnya hakikat ilmu adalah apa yang mengantarkan seorang hamba untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwan, ilmu dalam agama kita itu bukan sesuatu yang sifatnya teoritis. Ilmu dalam agama kita bukan sesuatu yang sifatnya hafalan semata. Ilmu dalam agama kita bukan sesuatu yang sifatnya retorika semata. Tapi ilmu di dalam agama Islam adalah apa yang menjadikan karakter seorang hamba itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan karakter khasyah dengan karakter ilmu, yang menunjukkan bahwasannya keduanya itu saling melazimi dan tidak mungkin terpisahkan satu sama lain. Maka tatkala seorang talibul ilmi sekian tahun dia duduk di majlis-majlis ilmu, ya, namun tidak bertambah khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia koreksi. Selama ini dia belajar untuk siapa? Apakah untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Karena kelaziman ilmu yang dipelajari karena Allah itu pasti menambah khasyah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menggandengkan antara ilmu dengan khasyatullah azza wa jalla. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang khasyah kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara karakter khasyah dengan karakter ilmu. Kata para ulama, karena ilmu yang bermanfaat itu pasti akan membuat seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala seorang hamba semakin takut kepada Allah, semakin dia berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba takut kepada Allah, otomatis semakin dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat ilmu yang bermanfaat. Fa idza ta'allama wa sara min al-ulama intafa anhu al-jahlu. Maka tatkala seorang talib, seorang muslim, seorang muslimah, ta'allam, tatkala dia belajar, wa sara min al-ulama, kemudian dia menjadi orang-orang berilmu. Ya, dengan belajar kita berilmu. Setelah seseorang berilmu, intafa anhul jahal, maka secara otomatis kejahilan akan hilang dari dirinya. Ya. Karena antara ilmu dengan kejahilan itu dua hal yang tidak mungkin bisa digabungkan. Ya. Kalau seseorang dia berilmu, otomatis hilang kejahilan dari dirinya. Kalau seseorang dia jahil, otomatis dia nggak punya ilmu. Maka belajar, niatkan belajar kita dalam rangka raf'ul jahli an anfusina, dalam rangka mengangkat kejahilan dari diri-diri kita. Qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan, ya, ini enggak ada di kitab. Sebagian ulama mengatakan al-jahilu saghirun wa in kana syaikhan wal 'alimu kabirun wa in kana hadathan. Al-jahil saghir wa in kana syaikhan wal 'alim kabir wa in kana hadathan. Apa maknanya? Maknanya orang yang enggak berilmu, orang yang jahil itu kecil.
Ya. Meskipun sudah jadi syekh, ini sudah sepuh, sudah tua. Ya. Namun tatkala dia enggak punya ilmu, maka saghir, maka dia kecil. Sebaliknya, seorang alim itu besar. Meskipun dia apa? Ini masih sangat muda belia. Ya. Karena di dalam agama kita, parameter ketinggian, besar dan kecilnya seorang hamba di hadapan Allah adalah dengan ilmunya. Bukan dengan usianya, bukan dengan umurnya. Ya. Oleh karena para ulama mengatakan bahwasanya orang yang jahil itu kecil. Meskipun dia sudah apa? Sudah sepuh, sudah tua. Sedangkan orang yang berilmu itu besar, meskipun usianya masih sangat muda belia. Kemudian kata penulis, wa kadzalika yanwi raf'al jahli 'anil ummah. Ya, setelah seseorang meniatkan mengangkat kejahilan dari dirinya, maka yang kedua hendaknya dia juga niatkan tatkala belajar dalam rangka mengangkat kejahilan dari umat manusia. Dari tengah-tengah kaum muslimin. Inilah karakter seorang muslim. Ya. Setelah dia berusaha mengangkat kejahilan dari dirinya, setelah dia punya ilmu, maka dia berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah hakikat seorang muslim. Ya. Seorang muslim itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Bukan pribadi yang egois. Yang penting saya tahu, yang lain urusan mereka sendiri, tidak. Seorang muslim diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi pribadi yang muslih, bukan hanya saleh. Ya, karena saleh itu berkaitan dengan pribadi seseorang. Tapi muslih, selain dia saleh, dia pun berusaha untuk mensalihkan orang lain, untuk mengajak orang lain kepada jalan-jalan kesalihan. Dan Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang muslih. Islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Di antara dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi yang mulia bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan tidak ada manfaat ya yang lebih besar nilainya melainkan manfaat ilmu yang kita berikan kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang lain, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia berusaha mencintai kebaikan untuk saudaranya, untuk orang lain sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Maka jiwa-jiwa muslim itu ditarbiyah ya oleh Allah dan Rasulnya untuk tidak menjadi orang yang egois. Yang penting saya, mereka urusan mereka, tidak. Tapi orang-orang beriman diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Dan di antara manfaat yang paling besar adalah memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Ya. Maka hendaknya kita niat tatkala kita belajar dalam rangka mengangkat kejahilan dari orang lain setelah kita berusaha raf'ul jahli an anfusina, mengangkat kejahilan dari diri-diri kita. Wa yakunu dzalika bitta'lim bi syattal wasaili liyanfa'an nasa bi'ilmihi. Bagaimana cara kita mengangkat kejahilan dari tengah-tengah manusia? Kata penulis, dengan cara ta'lim, dengan cara mengajarkan ilmu, dengan cara memberikan faidah ilmu kepada mereka bisyattal wasail, ya, dengan beraneka ragam wasilah.
yang bisa kita tempuh. Dengan bermacam wasilah yang bisa kita tempuh. Liyanfa'an nasa bi'ilmihi. Agar kita bisa memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Ya. Ustaz, kalau begitu setiap kita harus jadi ustaz. Ya. Harus jadi apa? Da'i, pendakwah. Harus punya majelis, duduk di majelis. Tidak, enggak seperti itu. Ya. Kata penulis, "Walaisa min syarti naf'il ilmi an yajlisa fil masjid fi halqatin min hilaqil ilmi." Bukan syarat memberikan manfaat ilmu yang kita miliki kepada orang lain itu tidak disyaratkan harus buka majelis, harus buka halaqah ilmu, duduk di majelis. Enggak syarat seperti itu. Enggak harus seperti itu. Ya. Bal yumkinuhu an yanfa'an nasa bi'ilmihi fi kulli hal. Bahkan seorang muslim itu memungkinkan bagi dirinya untuk memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmunya dalam semua kondisi. Gak harus di masjid, gak harus buka majelis, tidak. Ya. Jadi tidak harus kita harus jadi ustadz dulu, harus punya majelis dulu, kemudian baru kita bisa menyampaikan ilmu kita kepada orang lain. Tidak. Tidak disyaratkan seperti itu. Bahkan seorang muslim, kata penulis, mungkin bagi dia untuk memberikan manfaat ilmu kepada orang lain dalam segala situasi dan kondisi. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi yang mulia pernah bersabda dalam hadis Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Sampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya satu ayat. Nabi enggak mengatakan ballighu anni yani fil masjid. Ballighu anni fi majlisil ilmi. Tidak. Nabi hanya mengatakan sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat, dimanapun. Ya, kita ada kesempatan untuk menyampaikan ilmu, maka sampaikan. Ya, baik tatkala kita sedang bersama teman-teman kita, ya, ada orang bertamu ke rumah kita, enggak masalah. Sampaikan ilmu yang bisa kita sampaikan. Ikhwani fillah jazakumullah, ilmu itu ya sumber keberkahan yang sangat besar bagi seorang hamba. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih berkah kata para ulama ya daripada ilmu yang bermanfaat. Ya. Pintu keberkahan terbesar di dunia ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu maka semua yang kita miliki insya Allah menjadi keberkahan bagi seorang hamba. Kalau kita punya ilmu yang bermanfaat, insya Allah umur kita bermanfaat. Kalau kita punya ilmu yang bermanfaat, insya Allah harta kita bermanfaat. Ya, menjadi sumber pahala bagi kita. Oleh karena semua kebaikan seorang hamba itu asasnya, pondasinya ilmu, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Semua kebaikan dunia dan akhirat itu pondasinya adalah ilmu. Oleh karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan lebih dari 150 keutamaan ilmu bagi seorang muslim dan muslimah dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah. Karena tidak ada perkara di dunia ini yang lebih mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi seorang muslim melainkan ilmu yang bermanfaat. Ya, maka hendaknya kita berusaha untuk ya mencari keberkahan dengan cara istiqamah datang ke majelis-majelis ilmu. Inilah sumber keberkahan hidup kita. Contoh ini, tulis bawakan contoh. Fa idza 'allamta rajulan 'ilman. Kalau engkau mengajarkan seseorang tentang suatu ilmu. Ya, contoh kita punya ilmu tentang tata cara taharah yang benar. Ada teman kita, sahabat kita pengen belajar sama kita. Ya. Tentang tata cara taharah, tata
tata cara wudu yang benar. Kita ajarkan dia. Ya. Fa idza 'alamta rajulan ilman, tatkala engkau mengajarkan ilmu kepada seseorang, wa 'allamahu rajulan akhar, kemudian orang yang kita ajarkan tersebut tata cara taharah diajarkan kepada teman-temannya. Setelah pulang dari rumah kita, belajar tentang taharah, kemudian dia sampaikan kepada teman-temannya. Ya. Diajarkan kepada orang lain. Sara laka ajru rajulaini. Maka engkau yang mengajarkan orang pertama tata cara taharah, engkau dapat pahala dari dua orang tadi. Setiap dia taharah dengan taharah yang kita ajarkan, pahalanya sampai kepada kita. Ya. Makanya kata para ulama, ada orang-orang itu, meskipun dia tidur, meskipun dia sakit, tapi pahalanya terus mengalir. Ya. Siapa dia? Orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ya. Tatkala kita mengajarkan tentang tauhid, maka tatkala manusia faham tauhid, mengamalkan tauhid, meskipun kita apa enggak, ini beramal, meskipun kita dalam kondisi berbaring sakit, atau tidur di rumah-rumah kita, maka pahala dari orang yang kita ajarkan akan terus mengalir kepada kita. Makanya subhanallah, sebagai contoh real, ikhwani fillah zakumullah, sosok ulama yang bernama Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahmatullahi taala alaihi. Lihat betapa banyak ya sumber pahala yang beliau dapatkan. Mungkin jutaan kaum muslimin ya, atau ratusan juta kaum muslimin yang mengambil manfaat dari buku-buku beliau, karya-karya beliau, Arba'in Nawawiyah, ya, kitab Riyadhus Shalihin. Sebanyak orang yang belajar kitab beliau, ya, sebanyak itu pahala akan mengalir kepada Imam Nawawi, meskipun beliau hari ini nggak bisa beramal lagi. Ya. Sebanyak manusia yang mempelajari buku-buku peninggalan beliau, sebanyak itu pahala mengalir kepada Imam Nawawi. Makanya di antara sumber jariyah, di antara sumber investasi amal jariyah adalah meninggalkan ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya. Ini di antara dalil, di antara bukti bahwasanya ilmu adalah sumber keberkahan yang paling besar. Ya. Imam Nawawi meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi pahalanya sampai hari ini masih mengalir kepada beliau. Betapa mulianya seorang hamba ya, yang tatkala tidak lagi mampu beramal tapi masih dapat pahala. Masih dapat apa? Dapat pahala. Ya. Dan itu di antara buah dari keberkahan ilmu. Walau 'allama thalithan sara laka ajru thalathatin wa hakadha. Kalau seandainya orang yang diajarkan oleh orang yang kita ajarkan, ini pihak ketiga, Khalid Muhammad Ibrahim, kita ajarkan Khalid tentang tata cara salat. Kemudian Khalid mengajarkan kepada Muhammad. Kemudian Muhammad ajarkan kepada Ibrahim. Maka orang yang pertama kali mengajarkan, dia dapat pahala semuanya itu. Selama mereka sholat, mengajarkan tata cara sholat yang kita ajarkan, kita tetap dapat pahalanya. Gak putus. Sampai kapan? Sampai mereka meninggal dunia. Sampai mereka gak sholat lagi. Ini diantara bukti berkahnya ilmu. Maka kalau kita punya 100 murid, kita ajarkan tata cara sholat yang benar, tata cara taharah yang benar. Kita punya anak, mengajarkan ya, Iqra, mengajarkan Al-Quran, baca Quran yang benar. Itu jadi sumber kebaikan bagi ini seorang ayah atau seorang ibu. Oleh karena seorang muslim tidak boleh lemah dalam masalah kebaikan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang menandingi keutamaannya, tidak ada. Yang menandingi keutamaan ilmu, yang menandingi berkahnya ilmu, liman sahhat niyatuhu, dengan catatan dia membawa niat yang benar tatkala datang ke majelis ilmu, tatkala dia menuntut ilmu, atau tatkala dia menyampaikan ilmu. Tidak ada perkara yang lebih utama daripada ilmu. Tidak ada hal yang lebih tinggi daripada ilmu.
bagi orang-orang yang datang ke majelis ilmu membawa niat-niat yang benar, membawa niat-niat yang tulus. Qalu kaifa dzalik? Maka sahabat Imam Ahmad bertanya, bagaimana itu wahai Imam? Ya, bagaimana cara kita membawa niat yang benar, membawa niat yang baik? Qala, maka Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Seseorang datang ke majelis ilmu, di antara parameter, ya, dia datang membawa niat yang baik adalah tatkala dia niatkan, dia belajar dalam rangka mengangkat kejahilan dari dirinya dan orang lain. Ini di antara cara, ya, kita membawa niat yang baik ke majelis-majelis ilmu. Kita belajar karena kita merasa bodoh. Kita belajar karena kita merasa nggak tahu. Dan kita belajar karena kita ingin tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bermuamalah dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin, ya, ibadah kita, akidah kita, muamalah kita dibangun di atas hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun berusaha untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Li'annal asla fihim al-jahlu kama huwa al-aslu fika. Kata penulis, karena hukum asal pada manusia itu kejahilan, sebagaimana Anda juga sama, sebagaimana kita juga sama, ya. Bahwasanya hukum asal pada diri-diri kita itu ketidaktahuan, kejahilan. Maka kita belajar yang pertama untuk mengangkat kejahilan dari diri kita, kemudian kita berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Fa idza ta'allamta min ajli an tarfa'al jahla an hadhihi al-ummah kunta minal mujahidin fi sabilillah alladzina yansuruna dinallahi azza wa jalla. Maka tatkala engkau belajar dalam rangka mengangkat kejahilan dari umat ini, dari tengah-tengah kaum muslimin, engkau termasuk ke dalam bagian al-mujahiduna fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan senikmat-nikmat jihad, ya, sebesar-besar jihad, Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya jihad itu ada dua macam. Al-jihadu bisayfi was-sinan wal jihadu bil qalami wal bayan. Jihad itu ada dua macam. Jihad dengan mengangkat senjata di medan perang, ya, dan jihad dengan pena dan lisan, ya, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, membantah penyimpangan manusia-manusia yang berusaha untuk ini memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, jihad yang kedua, jihad dengan ilmu, dengan bayan, dengan penjelasan, ya, itu lebih tinggi nilainya. Kenapa? Karena jihad yang kedua hanya bisa diamalkan oleh orang-orang khusus, ya, oleh para ulama, ya. Sedangkan yang pertama semuanya bisa. Orang-orang awam bisa berjihad dengan senjatanya, ya. Orang-orang berilmu bisa berjihad dengan senjatanya. Tapi jihad yang kedua, jihad dengan bayan, jihad dengan lisan, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Maka jalan ilmu adalah di antara jalan jihad fi sabilillah. Tatkala engkau belajar dalam rangka mengangkat kejahilan dari umat ini, engkau termasuk ke dalam bagian al-mujahidina fi sabilillah alladzina yansuruna dinallah, yang berusaha untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat manusia. Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah berkata, kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, man dhanna anna al-ghuduwa fi talab al-ilmi laysa bijihadin faqad naqasa aqluhu. Barang siapa yang mengira tatkala seseorang keluar dari rumahnya berjalan, ya, untuk mencari ilmu, untuk mencari majlis-majlis ilmu, itu bukan termasuk jihad fi sabilillah, berarti akalnya kurang.
pemahamannya kurang. Jadi orang yang beranggapan bahwasanya tatkala seseorang datang ke majelis-majelis ilmu tidak termasuk jihad fisabilillah, maka berarti pemahaman agamanya kurang. Nah, karena sangat banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasannya talabul ilmi syar'i itu di antara bentuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menunjukkan keutamaan bagi setiap muslim yang berusaha untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Demikian pula ikhwani fillah, ya, setiap orang yang punya andil tersenggaranya majlis-majlis ilmu, maka dia pun dapat keutamaan sebagai mujahid fi sabilillah. Setiap orang yang menjadi wasilah kebaikan, ya, terlaksananya majlis-majlis ilmu, dia pun punya bagian, ya, sebagai seorang mujahid fi sabilillah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jahhaza ghaziyan fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang mempersiapkan pasukan perang, ya, maka dia termasuk ke dalam orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap pihak yang menjadi sarana, menjadi wasilah, ya, terlaksananya majlis-majlis ilmu, insyaallah dia termasuk ke dalam bagian, ya, dari pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan kita harapkan, ya, semoga semua pihak yang menjadi wasilah tersebut Allah catatkan sebagai timbangan kebaikan bagi mereka yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat mereka semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita masuk adab yang ketiga di antara adab-adab para penuntut ilmu. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, kalau ada hal-hal yang sekiranya butuh untuk disyarahkan secara lebih, kita beri kesempatan 5 sampai 10 menit. Wallahu taala a'lam. Faham semua? Faham semua, ya? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Secara khusus bagi yang berbicara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan hati-hati kita untuk terus istiqamah di atas jalan-jalan ilmu dan jalan-jalan mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.